Ya, hari ini saya akan membahas persinggungan sastra dengan sejarah. Saya akan membagi dua penjelasan saya hari ini. Yang pertama, penjelasan sastra sejarah dan imperialisme budaya. Jadi persinggungan sastra dan sejarah itu banyak sekali ya, terutama juga karena sejarah juga sebenarnya juga kalau dalam dunia akademik itu masuk dalam fakultas yang sama, jadi jelas bersinggungan. Jadinya karena takut terlalu banyak, akhirnya saya fokuskan saja pada satu ya. Ini saya sebenarnya agak kesulitan mau yang mana sebenarnya. Tapi akhirnya ya udah saya fokuskan dengan hubungannya dengan imperialisme budaya ya. Jadi agak nanti ke postkolonialisme. Nah, yang utama yang saya pakai sumbernya sebenarnya itu banyak sekali, cuman juga saya pengen fokus. Jadi nanti di bagian kedua saya akan kasih contohnya cara menganalisis karya sastranya gitu ya. Saya jadi fokuskan hanya pada Edward Said, bukunya Edward Said, bukunya Culture and Imperialism. Oke. Ya ini agak mengulang sedikit ya. Jadi kemarin di pertemuan keberapa itu kalau nggak salah saya sudah menjelaskan salah satu persinggungan yang menghubungkan sastra dengan sejarah itu adalah munculnya New Historicism ya. New Historicism itu saya sudah pernah jelaskan juga, ini sedikit aja mengingat bahwa dia adalah metode pendekatan yang berdasarkan pada pembacaan paralel teks-teks sastra dan sastra. Kemudian teks sastra dan sastra di status yang sama. Jadi di sini sastra bukan sastra menjadi objeknya, sejarah menjadi latarnya, tapi porsinya sama. Kemudian sejarah merupakan serangkaian representasi dokumen tertulis sejarah sebagai teks. Jadi tapi mungkin gini ya, kalau kita berbicara pada sejarawan yang strukturalis gitu. Nah, biasanya mereka akan menolak misalnya karya sastra dijadikan sebagai sumber sejarah karena karya sastra bersifat fiktif. Nah, tapi pada perkembangan historiografi itu seringkali memang sastra juga dijadikan sumber untuk mengetahui kondisi masyarakat. Nah, ini ada beberapa, misalnya nanti saya jelaskan, misalnya teorinya Raymond Williams yang bilang katanya karya sastra itu menunjukkan, nanti saya jelaskan, structures of feeling. Jadi struktur-struktur perasaan. Ada, walaupun dia sifatnya fiksional gitu ya, fiktif gitu, tapi bukan fiktif lah, fiksional mungkin saya. Artinya di fiksional itu artinya seakan-akan sesuatu yang diatur, sesuatu yang dibentuk dengan sengaja dengan cara tertentu gitu. Nah, sebenarnya itu hampir sama juga dengan teks-teks lain sebenarnya yang non-fiksional. Karena teks-teks non-fiksional misalnya ceramah gitu, itu juga ceramah kenegaraan misalnya. Nah, dia juga kan menggunakan diatur berdasarkan cara-cara tertentu, sistem tertentu. Jadi sebenarnya hampir sama dengan yang fiksional gitu. Nah, jadi di sini pada akhirnya persinggungan sastra dengan sejarah menjadi lekat sekali gitu. Terutama kalau di sastra misalnya mungkin ada kajian yang disebutnya non-fiksi, misalnya kajian non-fiksi. Kalau non-fiksi apa jadinya yang dibahasnya? Bisa esai, bisa travel writing, tulisan tentang perjalanan ya, laporan perjalanan, kemudian bisa juga tentang buku harian dan sebagainya. Dan itu sama-sama dikaji juga oleh orang sejarah, oleh sejarawan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan di sini bagaimana sastra dan sejarah itu saya akan menekankan ke yang sini ya. Jadi di sini sejarah sebagai teks. Pada abad ke-21 ini pada akhirnya semua dianggapnya, semua fenomena juga dianggap sebagai teks. Dia ditelaah dengan metode-metode yang sama seperti menelaah teks. Misalnya seorang arsitek, dia melihat sebuah gedung, nah gedung itu dianggap sebagai teks.
Kemudian orang sosiologi mungkin melihat sebuah masyarakat. Nah, sebuah masyarakat itu dianggap mempunyai struktur-struktur, dianggap sebagai teks masyarakatnya. Dan karena masyarakat sebagai teks, dia mempunyai struktur-struktur yang sama seperti teks mempunyai struktur, gitu. Dan kajiannya juga sama. Misalnya, ya yang mulai misalnya antropologi, misalnya Levi Strauss dan sebagainya, itu mulai menganalisis juga sama. Misalnya struktur masyarakat, struktur misalnya kepercayaan, itu semua bisa dilihat sebagai sebuah teks. Nah, jadi di sini budaya juga kita lihat sebagai sebuah teks. Nah, kalau misalnya di sini saya akan membahas bagaimana teks-teks sastra pada akhirnya membentuk sejarah sastra. Sejarah sastranya juga nanti pada akhirnya membentuk sejarah tentang bagaimana sebuah budaya dipahami. Ya, jadi sastra sendiri menjadi sebuah artefak sejarah, di mana di dalamnya sastra itu memuat pandangan-pandangan terstruktur masyarakat pada satu kurun waktu tertentu tentang masyarakatnya sendiri, tentang kehidupan yang real. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa sastra bukan sekedar karya fiksional, tapi dia juga merepresentasikan, dia artefak budaya, terutama juga artefak sejarah. Misalnya di sini ya kita lihat ada definisi budaya. Jadi dalam bukunya Culture and Imperialism, di situ Said mengatakan bahwa imperialisme atau penjajahan, kolonialisme itu terjadi bukan sekedar dengan menggunakan penjajahan material, penjajahan dengan menggunakan perang, ya. Jadi juga yang paling penting adalah penjajahan budaya. Nah, kalau Said sendiri, Edward Said membedakan budaya menjadi dua definisi. Definisi yang pertama, budaya adalah praktik-praktik seperti seni penggambaran. Seni penggambaran ini saya terjemahkan dari art of description ya. Jadi seni menggambarkan, jadi mendeskripsikan sesuatu, menggambarkan sesuatu, melukiskan sesuatu dengan cara tertentu, itu seni ya. Itu termasuk budaya. Dan praktik-praktik seperti komunikasi dan representasi yang memiliki otonomi relatif terhadap ranah ekonomi, sosial, politik yang sering muncul dalam bentuk estetis yang tujuan utamanya adalah kesenangan atau pleasure. Nah, jadi di sini ini agak berbeda ya definisi budaya dengan, ya nggak tahu, kalau saya sih dulu belajar budaya misalnya pasti pakai definisinya Kuncharaningrat gitu, yang berupa misalnya kerajinan tangan atau misalnya tari-tarian, sistem kepercayaan, ada yang 7 itu ya, sistem kepercayaan, sistem sosial dan seterusnya itu budaya. Nah, kalau saya jadi melihatnya justru seperti ini ya, jadi dia munculnya seringkali dalam bentuk yang estetis, justru sangat tidak tersadari budaya itu karena ya misalnya tujuan utamanya adalah kesenangan, pleasure, atau melihat misalnya gini, kenapa harus ada artnya? Karena tujuannya pleasure, misalnya untuk menggambarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat untuk dibaca, misalnya sesuatu yang nikmat untuk dilihat kalau lukisan gitu ya, sesuatu yang pleasurable, yang enak untuk atau nikmat untuk digunakan misalnya. Nah, itu jadi ada seninya. Namanya komunikasinya nanti jadi komunikasi yang estetis karena berhubungan dengan ini. Nah, nanti representasinya juga representasi yang estetis. Nah, tapi praktik-praktik ini bukan sekedar muncul dalam bentuknya yang estetis, tapi dia juga ternyata punya dampak-dampak yang relatif terhadap ini, ekonomi, sosial, dan politik. Nah, misalnya bentuk budaya untuk definisi yang pertama ini adalah seperti yang Said bilang, itu adalah misalnya seluruh ilmu pengetahuan ya, dan metode-metode atau buku-buku yang muncul dalam etnografi, historiografi, filologi, sosiologi, dan sejarah sastra. Nah, misalnya ini saya ambil kasusnya Prancis, misalnya gini.
Perlu kita ingat, mungkin ini dalam bukunya yang terdahulu ya, Orientalism, Edward Said sudah membahas juga bahwa ketika bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspansi ke wilayah Afrika dan Asia misalnya, itu mereka bukan sekedar membawa pasukan bersenjata, ya. Tapi kita ingat juga misalnya Napoleon pada saat dia membawa pasukannya ke Mesir, itu dia membawa sepasukan pasukan bersenjata, tapi juga sepasukan antropolog dan ahli-ahli sosial, ahli-ahli budaya lainnya bersama dengan pasukannya. Nah, yang dia tugas dari para antropolog itu adalah untuk memastikan bahwa mereka mencatat semua yang mereka lihat mengenai nanti wilayah yang mereka ekspansi, yang mereka ekspansikan tersebut. Nah, jadi di situ nanti kemudian ya seperti juga ilmu antropologi lama, akhirnya para ahli-ahli itu datang ke Mesir, mungkin juga sebagian tidak mengenal bahasa Mesir gitu ya. Mereka datang dan melihat masyarakat tertentu gitu ya. Kemudian mereka hanya menafsirkan berdasarkan pola pandang Perancisnya, gitu ya. Kemudian mereka menafsirkan orang Mesir dari sudut pandang luar, jadi sebagai orang luar. Ya, itu mungkin yang membedakan nanti kan, makanya muncul yang namanya etnografi modern atau antropologi modern, di mana si antropolognya itu diharuskan untuk terlibat dalam masyarakatnya, ketimbang dari cuman yang antropologi lama yang mereka datang dan melihat sebagai observer saja, orang luar, kemudian menginterpretasi sebuah masyarakat objeknya gitu ya, ya secara tentu saja jadinya subjektif gitu. Tapi kemudian nanti si orang antropolog ini kan membuat catatan-catatan, kemudian catatan-catatan itu mungkin sebagian juga diterbitkan menjadi buku, kemudian pulang ke Perancis, kemudian dia juga menjadi profesor misalnya, kemudian memberikan kuliah mengenai antropologi Mesir misalnya, seperti itu. Dan kemudian itu nanti buku-bukunya maupun hasil tadi dia observasinya itu menjadi menyebar. Menyebarnya juga lewat apa? Nanti pada saat dia menduduki Mesir misalnya, itu juga dia mengajarkan antropologi ya, atau buku-bukunya juga itu, atau kemudian sama misalnya dalam kasus Indonesia juga sama, nanti orang Belanda, kemudian nanti antropolognya misalnya salah satunya misalnya Snooker Gronye gitu ya, masuk ke Indonesia, observe, mengamati, kemudian dia bikin buku dan sebagainya. Nanti pada saat di Indonesia ada kuliah antropologi Indonesia, mereka diwajibkan membaca buku-buku itu. Nah, sehingga pada akhirnya yang muncul adalah dalam ilmu pengetahuan ini, historiografi, filologi, sosiologi, sastra pun itu sama, adalah sudut pandang yang dominan Barat kalau kata Edward Said. Dominan Barat artinya perspektifnya perspektif Barat. Nah, jadi di sini saya sendiri melihat, misalnya jurusan saya gitu, saya belajar sastra Inggris. Itu ketika saya belajar English ya, English Classics ya, itu biasanya kalau dalam kurikulumnya itu berarti gini, kalau belajar sastra Inggris itu harus belajar Classics. Yang pertamanya itu ada misalnya sastra Inggris kanon. Sastra Inggris kanon nanti sama seperti dalam bahasa Indonesia, sastra Indonesia. Dalam sastra Indonesia, kita kalau mempelajari sastra Indonesia harus mempelajari sastra Indonesia kanon, mulai dari Pujangga Lama ke Pujangga Baru. Nah, Pujangga Lamanya sendiri sudah ditentukan, misalnya bukunya apa saja. Pujangga Barunya sudah ditentukan dalam kurikulum apa saja. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dalam kurikulumnya sendiri itu penentuannya didasarkan pada nanti kurikulum yang dibuat oleh, meneruskan biasanya kurikulum yang dibuat oleh ahli sastra pada masa kolonial, yang tentu saja adalah misalnya orang Belanda kalau dalam sastra Indonesia, atau nanti dalam sastra-sastra Frankofon yang berbahasa Perancis gitu ya, itu ditentukan oleh yaitu tadi pada masa kolonialisme yang berkuasanya orang Perancis, maka yang menentukan yang mana saja yang berhak dibaca, atau menentukan yang mana sastra yang baik
dan sastra yang tidak baik adalah orang Prancisnya. Nah itu nanti harus yang berdasarkan kategori apa? Kategori yang dianggap oleh orang Prancis sebagai baik, ya. Nah seperti itu. Nah jadi di sini kalau kata Said, munculnya ilmu pengetahuan atau bidang kajian etnografis, geografi, filologi, sosiologi, sejarah sastra itu sendiri itu sangat paralel dengan kolonialisme sebenarnya, ya. Nah jadi di sini Said melihat bahwa sastra bukan sekedar sastra yang dinikmati untuk kesenangan saja, ya, tapi sastra di sini juga mempunyai kekuatan yang besar. Sama seperti sekarang kita melihat bahwa misalnya bangsa-bangsa Eropa peradabannya jauh peradabannya maju adalah bangsa Eropa, misalnya dengan kategori itu ya, dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga, yang salah kaprah juga gitu ya, karena itu kan awalnya juga salah gitu. Dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga itu kan mulanya ada muncul kategori itu pada saat Perang Dingin. Tapi sekarang jadi beda maknanya. Dunia pertama seakan-akan dunia maju, dunia kedua itu yang agak maju, ya sedang berkembang, dunia ketiga yang terbelakang. Atau ya bukan ya yang seperti itu ya. Jadi ada semacam hierarki. Padahal pada masanya bukan seperti itu. Munculnya dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga itu berdasarkan blok-blok yang muncul pada saat Perang Dingin. Nah ini juga jadi kalau kata Said, mitos tentang superioritas Eropa itu muncul ya utamanya justru bukan lewat kolonialisme yang bersenjata, tapi lewat nanti yang disebut Said dengan imperialisme budaya, yaitu lewat karya-karya sastra. Atau kalau sekarang misalnya kita melihat misalnya bagaimana misalnya budaya-budaya, oke lah kita bisa katakan Amerika misalnya, itu masuk ke masyarakat kita lewat ya bukan hal-hal yang sifatnya paksaan, tapi justru yang sifatnya sukarela, ya misalnya lewat film, lewat musik, lewat internet gitu, yang pada saat orang mengunduhnya misalnya kalau dari internet, atau pada saat orang menikmati musiknya, menikmati filmnya, orang tidak merasa dipaksa sama sekali gitu. Nah justru itu yang lebih halus ya, imperialisme yang lebih halus kalau menurut Said. Jadi balik lagi ke sini yang bagian yang ini. Jadi di sini Said melihat bahwa kekuatan untuk mengatakan membuat karya sastra, membuat tulisan tentang sesuatu gitu ya. Pada saat seseorang bernarasi itu dia bisa membentuk sebuah image atau mitos, ya nggak harus mitos, mengenai budaya tertentu. Jadi bukan sekedar untuk membentuk budaya tertentu, tapi juga bisa memblok narasi yang lain. Makanya misalnya nanti pada saat munculnya dekolonialisasi itu proses pelepasan dari kolonialisasi, misalnya untuk di Asia itu sekitar tahun 40-50, di Afrika itu sekitar tahun 50, 60, 70, tahun 70-an, itu pada proses dekolonisasi itu sangat penting sekali bagi bangsa-bangsa yang memerdekakan dirinya itu untuk membuat narasi mengenai siapa dia, atau nanti sastrawan-sastrawannya membuat tulisan ya yang mendefinisikan ulang gitu, siapa itu misalnya, siapa itu apa sih artinya menjadi orang Indonesia gitu. Nah yang dulunya mungkin disitir ke arah-arah yang sesuai dengan yang dihendaki oleh pemerintah kolonial, maka setelah merdeka, setelah proses dekolonisasi, penting bagi sastrawan misalnya, atau Soekarno misalnya, atau misalnya kenapa perlu ada yang namanya lagu kebangsaan, perlu ada namanya bendera kebangsaan gitu. Nah itu semua narasi-narasi yang membentuk yang berupaya untuk memblok narasi yang lain yang muncul dari masa misalnya kolonialisme ya. Nah ini nanti yang akan saya coba bahas dalam
bagian kedua pertemuan ini. Kemudian definisi yang kedua, budaya adalah kalau menurut Said konsep yang meliputi elemen pemurnian dan pengangkatan. Pengangkatan itu maksudnya dari bahasa Inggrisnya tadi elevation ya, elevation sama refining. Refining tuh ya saya pakai terjemahannya jadi pemurnian. Tempat penyimpanan semua yang terbaik yang telah diketahui dan dipikirkan dari suatu masyarakat. Nah dia ngasih contoh gini, Said ini. Nah ini misalnya contohnya yang disebut budaya. Ini nanti memang Said lebih ke sastra karena untuk saya sengaja ngambil Saidnya tulisannya yang ini karena yang dibahas sama Said di sini semuanya karya sastra gitu. Nah itu misalnya dia ngasih contoh kayak Shakespeare atau Charles Dickens gitu ya, atau Jane Austen. Nah itu membuat orang-orang Inggris mengingat, jadi kayak misalnya Shakespeare itu diagung-agungkan gitu ya, dianggap sebagai masuk kanon. Pernah dengar mungkin ya istilah kanon ya, kanon sastra gitu ya. Dan jadi pada saat misalnya Inggris ingin meromantisasi Inggris abad ke-15 itu bacanya baca Shakespeare gitu. 15 atau keberapa tuh? Shakespeare ya. 16 ya, 15-16an lah, sekitar segitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sastra di sini termasuk salah satu budaya dalam definisi yang ini, ya. Jadi dia memurnikan dan mengangkat sebuah bangsa. Ya, jadi ketika misalnya sekarang kita mau mengingat Indonesia sebagai Indonesia yang menguasai Nusantara misalnya. Nah, kita akan mengangkat misalnya Gajah Mada gitu, regardless misalnya ya Gajah Madanya seperti apa gitu ya, kita akan ngambil representasi yang bagusnya gitu, yang baiknya. Nah dengan demikian itu seakan-akan memurnikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menguasai misalnya wilayah maritim terluas gitu di Asia misalnya, katakanlah seperti itu, atau Asia Tenggara gitu. Nah jadi dia juga budaya ini termasuk sastra di dalamnya, dia merupakan reservoir, jadi dia tempat penyimpanan semua yang dianggap paling baik yang pernah diketahui dan pernah dipikirkan dari suatu masyarakat. Nah ini budaya. Nah ini menarik karena apa? Ya sebenarnya mitos mengenai superioritas Eropa misalnya itu muncul juga sama melalui diangkatnya ya ini tadi budaya-budaya Eropa itu sendiri dan direndahkannya budaya-budaya yang lain gitu. Nah dalam hal ini misalnya Said setuju dengan Matthew Arnold misalnya yang bilang bahwa budaya itu semacam meringankan kalau tidak menetralkan gitu ya kerusakan yang disebabkan oleh keberadaan urban. Jadi gini, munculnya peradaban yang dianggap nanti modern itu kan biasanya dianggapnya mulai modern itu ketika revolusi Prancis pertamanya, nanti masuk ke Rusia, nanti masuk ke Inggris dengan revolusi industri, terus nanti ada Amerika dan seterusnya, mulailah zaman peradaban modern gitu. Nah peradaban modern ini menghasilkan budaya urban ya, jadi wilayah-wilayah yang tadinya desa ya, yang tadinya bergantung pada tanah misalnya ya, misalnya kan mungkin mata pencariannya misalnya bercocok tanam gitu ya, jadi kemudian diubah sehingga harus menjadi berbasis industri. Industri itu apa? Apa bedanya industri dengan non-industri yang sebelumnya dianggapnya? Nah bedanya kalau industri itu kan mulai memakai mesin-mesin, kemudian ya itu tadi ada proses produksi ya. Yang disebut produksi itu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, yang pada akhirnya pada saat prosesnya itu melibatkan mesin-mesin, melibatkan tenaga kerja, yang tenaga kerjanya sendiri juga nanti diasingkan dalam dua hal ya. Pertama diasingkan dari bahan yang dia produksi sendiri, dan juga diasingkan dari dia dan ya
dirinya sendiri. Jadi dia menjadi terasing, artinya begini, dia namanya masuk industri ya, mulai muncul yang namanya pabrik. Nah mulai muncul pabrik itu mulai dia harus bekerja dari jam 8 ke jam 5 misalnya. Nah dia jadi agak terasing dengan, dulu kan dia kalau bercocok tanam ya masih bisa agak fleksibel waktunya, tapi kalau udah masuk industri dia kerja sebagai karyawan nggak bisa kayak gitu lagi gitu. Sama kayak kita sekarang misalnya kalau kerja di kantor jam 8 sampai jam 5 ya udah gitu. Terasing dari keluarganya, terasing dari produksinya gitu dan sebagainya. Nah, ini jadi munculnya urbanisasi atau pembuatan desa-desa dialihkan menjadi kota, metropolisasi. Itu dianggapnya yang modern, agresif, ya karena itu terus-menerus sampai sekarang juga masih terjadi ya, industrialisasi di mana kayak misalnya supermarket kecil-kecil udah mulai masuk desa gitu. Jadi ternyata masuknya kayak supermarket atau tadi industrialisasi bukan sekedar industrialisasinya, tapi juga seluruh sistemnya berubah, soalnya sistem hidupnya berubah, sistem cara pikirnya berubah, sistem waktunya berubah, semuanya berubah gitu. Merkantilnya berubah dan brutal gitu ya, brutal karena udah unavoidable, udah seakan-akan nggak bisa dihindari gitu perubahan itu. Nah budaya itu meringankan itu, sama seperti yang saya pernah bilang ya, Matthew Arnold bilang ya udahlah, daripada nanti orang melawan demo ngelawan pemilik modal gitu ya, pemilik pabrik gitu, mendingan kasih aja Jane Austen, kasih Charles Dickens gitu. Jadi seakan-akan hidupnya jadi lebih pleasurable ya, maksudnya oh ya hidup saya terwakili dari penggambaran tokoh yang ada di Charles Dickens misalnya. Nah tapi nggak ada yang berubah gitu, situasinya gitu-gitu lagi gitu. Nah jadi di sini budaya meringankan, kata si Said. Ya dia sama seperti Matthew Arnold, sepakat dengan Matthew Arnold. Kemudian dia juga bilang budaya di sini dalam kasus dekolonisasi tadi ya, budaya juga menjadi sumber identitas. Dimana misalnya bangsa Indonesia itu merasa perlu untuk mendeklarasikan adanya bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena yaitu tadi bahasanya nanti satu bahasa satu bangsa gitu ya, satu apa lagi Sumpah Pemuda itu yang sebenarnya juga nanti ini aslinya juga sebenarnya nggak itu ya, agak-agak berbeda dari yang sekarang kita suka ulang-ulang kalau upacara gitu ya itu beda banget. Jadi itu penting, sama seperti tadi ya, ada lagu kebangsaan, kemudian nanti ada kanon-kanon sastra yang intinya menyokong terbentuknya sebuah bangsa ya, itu dianggap sebagai itu tadi sumber identitas, karena tadi bangsa-bangsa yang memerdekakan dirinya dari kolonialisasi itu merasa perlu membangun identitas tertentu. Nah pada saat membangun identitas tertentu dia berharap dia bisa menghancurkan identitas kolonial yang dulu berusaha dipaksakan oleh kolonialisme gitu ya. Nah itu dalam definisi yang kedua. Kemudian juga di sini budaya adalah semacam panggung tempat berbagai penyebab politik dan ideologis berpautan satu sama lain. Nah di sini jadi budaya juga bukan sekedar budaya saja, jadi sastra bukan sekedar sastra gitu, dengan sifatnya yang apolitis gitu. Jadi artinya di sini sastra maupun misalnya film maupun narasi maupun apapun yang sifatnya tekstual lainnya itu selalu bersifat politis dan ideologis. Ya, jadi di sini makanya kata Said kalau ngomongin imperialisme ya udah nggak usah ngomongin yang imperialisme yang menggunakan angkatan bersenjata misalnya, tapi cukup ya misalnya dia ingin membongkarnya justru dari yang budayanya itu gitu. Oke. Kemudian Said juga membedakan imperialisme dengan kolonialisme. Ya, kalau menurut Said kolonialisme itu, makanya dia pakai istilahnya imperialisme budaya bukan kolonialisme budaya. Kalau kolonialisme, soalnya kalau kata Said, kolonialisme itu adalah pendudukan ke wilayah yang jauh, to the distant area,
distant colony gitu ya, pendudukan, jadi occupation. Nah ini cuma juga occupation apa ya, bahasa Inggrisnya kan occupation pendudukan gitu. Kalau pendudukan kan kesannya dengan damai gitu kan ya, menduduki aja gitu. Beda dengan kata occupation, occupation diterjemahin pendudukan dengan terjemahin penjajahan gitu kan, itu beda gitu ya. Nah kalau kata Said bedanya gini, kolonialisme sama imperialisme. Kalau kolonialisme ada pusat ya, si pusatnya itu mendatangkan pasukan ke daerah koloni. Kemudian dia menduduki koloninya dan dia membangun sistem pemerintahan di koloninya. Jadi dia semacam diangkut gitu ya, jadi sumber-sumber daya yang di pusatnya itu diangkut ke koloninya. Nah kalau imperialisme itu bedanya itu dari kata empire ya, saya susah bahasa Indonesia, saya kekaisaran nggak masuk juga gitu. Tapi oke lah, konsepnya misalnya seperti Chinese Empire gitu. Jadi kekaisaran Cina waktu itu misalnya pada saat zaman Mongol gitu ya, Mongol itu yang disebut empire itu jadinya seperti ini. Oke lah, dia menaklukkan mungkin ya awalnya saja, tapi setelah itu dia tidak perlu misalnya menaruh tentara-tentara di koloninya, tapi dia menaruh sistem di sana. Ya. Jadi yang diimpor itu bukan tentaranya atau apanya, tapi sistemnya. Nah nanti dengan sendirinya si koloni itu akan pay tribute. Jadi misalnya bayar upeti ya, semacam kalau zaman dulunya. Jadi kalau empire yang dalam konsep tradisionalnya itu bayar upeti, ya udah dia tinggal nunggu di pusat, nggak harus ke koloni-koloni, nunggu di pusat, koloninya yang datang bayar upeti gitu. Nah semacam itu empire. Nah jadi kalau kata Said sekarang yang berlaku juga adalah bukan kolonialisme. Mungkin kalau dalam kolonialisme sekarang kita udah mengenal istilah dekolonisasi ya, seakan-akan udah pada memerdekakan diri. Tapi kalau kata Said imperialismenya masih berjalan. Kenapa? Karena itu tadi sistemnya masih diimpor, dipakai. Nah nanti dia tinggal ngambil untungnya tanpa harus, bahkan sekarang dia ngambil untungnya tanpa harus si orang yang dia kuasainya setor gitu. Ya udah ada transfer bank, udah ada segala macam ya. Tiba-tiba nanti di akunnya dia udah banyak aja gitu. Nah seperti itu. Jadi itu bedanya imperialisme dengan kolonialisme. Jadi saya mulai dari yang gua dulu. Imperialisme itu adalah praktik, teori dan perilaku pusat metropolitan. Dan di sini ingat ya, jadi memang ada pusat, ada pinggiran, ada center, ada periferi, ada pinggiran, gitu. Dan yang dikuasai itu yang menempati daerah pinggiran. Ya misalnya itu tadi nanti daerah pinggiran ini di dunia ketiga gitu, ya. Dan pusatnya itu metropolitan. Metropolitan ini dari kata polis, kota ya. Sistemnya kota, metropolitan, kota yang besar sekali. Dan dia sifatnya mendominasi dan dia memerintah dari jauh. Jadi nggak perlu dia datang ke ininya, tapi dari jauh aja, dari wilayah yang jauh, ya, far distant. Tapi dia bisa memerintah. Nah, kayak misalnya sekarang nggak usah jauh-jauh kan, Amerika misalnya memerintah dengan sistem moneternya gitu ya, dengan sistemnya jadinya semuanya gitu, sistem misalnya pinjaman uangnya, loannya gitu dan sebagainya. Nah nanti pada saat loan itu memberikan pinjaman bukan sekedar pinjaman uang ya, itu harus selalu diingat bahwa selalu ada kontrak-kontrak yang meliputi berbagai hal. Nah itu menarik juga kalau mau bikin studi tentang itu mungkin ya. Saya pernah bikin studi tentang bioskop misalnya, dan bagaimana bioskop sendiri ternyata juga terkait juga sama IMF gitu. Jadi wah ternyata gitu, sesuatu yang tampaknya ya itu pilihan kita sendiri ternyata enggak juga gitu. Nah itu imperialisme. Kemudian imperialisme yang kedua definisinya itu adalah pemikiran tentang cara menetapkan, mengendalikan daerah yang tidak kita miliki. Nah ini penting, tidak kita miliki ya, yang jauh, sifatnya juga lebih jauh ya, yang ditempati dan dimiliki oleh orang lain, tapi ya dia bisa mengendalikan dari jauh. Itu imperialisme menurut Said. Nah jadi di sini kalau kita bicara mengenai imperialisme budaya ya, kita bicara mengenai, nah misalnya nih, naratif dan ruang sosial ya. Di sini menjadi penting. Said berfokus pada, ya memang budaya bisa macam-macam ya, tapi yang dijadikan fokus sama Said itu karya sastra, dan terutama karya sastra kanon. Karena karya sastra kanon ini pada nantinya itu dipaksakan untuk dibahas,
direproduksi ulang gitu ya, disebut-sebut dan dijadikan standar untuk menyatakan mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Dia ngasih contoh misalnya gini, dia kan juga di Universitas Columbianya dari comparative literature, sastra banding. Dia bilang kalau mau belajar sastra banding, pertama harus belajar klasik nanti belajar Homer gitu ya, belajar yang Yunani gitu ya. Nah nanti terus udah gitu harus belajar ya English klasiknya, nanti ada Beowulf, ada Shakespeare, ada terus ya Elizabethan, nanti Victorian dan seterusnya, ada penulis-penulis tertentu gitu. Nah jadi Said melihat bahwa di sini naratif itu bukan cuma narasi yang berfungsi untuk dibaca kemudian orang mendapatkan kenikmatan dan sudah gitu ya, tapi ternyata narasi juga membentuk image, citraan mengenai ruang sosial. Nah, dia di sini mengambil yang tadi saya sebutkan Raymond Williams ya. Raymond Williams itu seorang left wing British left wing gitu. Jadi dia neo-Marxis ya, ajarannya neo-Marxis. Dia melihat bahwa katanya gini, dalam karya sastra itu terdapat yang disebut sebagai structures of feeling, struktur perasaan. Nah, struktur perasaan ini kalau menurut Williams adalah struktur rujukan lokasi dan geografis. Misalnya gini, Charles Dickens mengambil setting tempat di mana, misalnya di London atau di mana. Nah, setting tempat itu dia punya rujukan-rujukan lokasi yang dalam kenyataan juga ada. Ya, E.M. Forster menulis tentang A Passage to India. Nah, dia mengambil rujukan geografis India. Ya, Joseph Conrad misalnya menulis dengan mengambil rujukan kemana? Misalnya dalam Heart of Darkness ke Kongo, atau dalam Pearl Jam misalnya ada nanti Patna sama Patusan itu di Maluku, ya ada beberapa. Kalau Joseph Conrad ada beberapa settingnya di Indonesia gitu. Nah itu dia mengambil tempatnya, setting tempatnya, rujukan lokasi dan geografis, ya, yang ada dalam kenyataan. Nah kalau kata si Williams, itu karya-karya sastra seperti itu, struktur-struktur rujukan lokasi dan geografis itu muncul dalam bahasa kultural sastra, sejarah atau etnografi secara alusif. Alusif itu jadi seakan-akan bahwa memang kenyataannya seperti itu. Jadi misalnya di sini panjang sekali ya memang, tapi kalau kita mau mengikuti alur pemikiran Said, itu dia bilang, jadi misalnya gini, pandangan kita terhadap sebuah wilayah yang jauh itu muncul melalui bacaan-bacaan kita. Misalnya, kita tidak pernah misalnya ke Eropa, tapi kita merasa tahu Eropa itu seperti apa. Merasa tahu dari mana? Dari bacaan-bacaan, ya kalau sekarang dari TV, dari buku, dari majalah, dari postcard, dari apa lagi? Ya cerita-cerita orang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kajian-kajian sejarah gitu ya, buku sejarah. Misalnya kita tahu di bangku sekolah diajarkan sejarah tertentu mengenai Eropa, dan kita dari situ punya gambaran Eropa seperti apa. Nah, saya misalnya karena belajar sastra Inggris, diajarkan mengenai sastra Inggris gitu, yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan saya merasa tahu mengenai wilayah-wilayah itu gitu, yang geografisnya disebutkan sebagai latar dalam cerita-cerita yang saya baca. Nah, kemudian etnografi juga sama, itu kajian-kajian antropologis tertentu gitu ya. Etnografi itu seakan-akan alusi di sini jadi punya alusi ke kenyataan yang sebenarnya. Walaupun kita tahu yang kita baca itu fiksional, tapi tetap sesudah kita selesai membaca itu, kita punya gambaran kan mengenai tempat tersebut. Contohnya misalnya gini, pernah baca misalnya Jakarta Undercover gitu, ya itu kan kalau ya misalnya kita nggak pernah ke Jakarta gitu, kita baca itu, nah kita akan punya gambaran yang seperti apa. Wow, Jakarta itu seperti itu gitu, seperti yang digambarkan dalam buku itu gitu. Atau misalnya orang desa nggak pernah ke kota, nah tapi dia udah
bisa mengakses televisi misalnya. Dalam televisi sinetron-sinetron kan penggambarannya udah ada ya, bahwa kota itu seperti apa ya, seperti sinetron itu megah, ini itu. Jadi dia kaget gitu pas datang ke kota, loh kok banyak yang kumuhnya gitu dan sebagainya gitu. Nah itu semua semua struktur rujukan lokasi dan geografis ini kalau menurut Williams itu membangun bacaan dan pengetahuan baru. Jadi new knowledge, pengetahuan yang baru. Dan new knowledge ini sialnya kalau terus diulang-ulang jadi kenyataan kan. Ya. Itu. Jadi Williams dalam itunya juga dia banyak membahas karya sastra. Jadi dia ngebahas beberapa karya sastra Inggris gitu yang kanon banyak sekali gitu, kemudian dia memunculkan structure of feeling dari karya-karya tersebut gitu. Memunculkan misalnya citraan-citraan macam apa yang muncul dari misalnya Charles Dickens. Tapi Charles Dickens-nya nggak cuma satu yang dia teliti, misalnya ada beberapa gitu ya. Nah, si Edward Said itu meniru Williams ya, dan dia bilang katanya yaitu tadi karya sastra juga menunjukkan struktur perilaku dan rujukan mengenai misalnya itu tadi siapa itu orang Eropa atau apa itu Eropa gitu, seperti itu. Kemudian di sini juga struktur naratif menggambarkan sokongan, gagasan, konsep dan pengalaman. Nah, misalnya gini, pada saat kolonialisasi itu Inggris, Prancis gitu ya, orang-orang Eropa lainnya itu menjustifikasi penjajahan tersebut dengan cara menuliskan karya-karya sastra yang menyokong upaya tersebut. Ya nanti kita coba akan lihat ya, misalnya salah satu gambarannya. Jadi semuanya, jadi kepentingan politisnya juga dijustifikasi, didukung, disokong oleh budaya itu tadi atau sastra misalnya, atau sejarah juga sama, ya di situ. Oke, misalnya salah satu contohnya ya. Nah ini aja. Misalnya di sini kita lihat ya. Ini ada tulisannya Charles Dickens, Dombey and Son. Dombey and Son itu memang kita mungkin sering dengar ya, itu sebuah perusahaan besar gitu ya di Inggris pada waktu itu. Dan ini kalimat pembukanya narasinya begini. Ini the earth was made for Dombey and Son to trade in. And the sun and moon were made to give them light. Rivers and seas were formed to float their ships. Rainbows gave them promise of fair weather. Winds blew for or against their enterprises. Stars and planets circled in their orbits to preserve inviolate a system of which they were the center. Ini aja lihat kalimat pembukanya. Itu terlihat sekali seakan-akan bahwa dunia gitu ya. Ya mungkin sebenarnya gini, itu kan sebenarnya kita bisa bilang ya, sebenarnya gini kayak yang pernah saya alami dulu, kita bisa bilang kalau kita belajar bahasa menginterpretasi ini estetika, kita bisa bilang oh ini kan cuman cara ini gaya bahasa aja kan ya. Sebenarnya kan intinya cuma mau bilang bahwa oh Dombey and Son ini beruntung lah gitu. Kayak semacam blessed gitu kan. Cuman kalimatnya cuma jadi kayak gini gitu. Kalau secara estetika kan bisa aja kita bilang begitu kan. Nah tapi kan masalahnya nah ini sama juga seperti misalnya saya pernah yang waktu masih ingat ya, yang waktu sastra dan lukisan kemarin saya ngebahas Gertrude Stein ya. Itu saya ingat kan itu penggambarannya kan dia pakainya negro gitu ya. Dan waktu itu pernah saya lagi ngambil kuliah, saya waktu pas baca itu juga pertama melihat oh ini kok representasi negronya kok kayak gitu ya. Nah tapi waktu itu ada teman saya orang Amerika kulit putih gitu ya, dan dia bilang ini kan cuman karya sastra, ini kan fiksi gitu. Nah ya saya cuman berpikir aja waktu itu, diam aja, oh ya rupanya dia belum baca Edward Said, pikir saya gitu aja. Artinya ya jadi rupanya kayak gitu. Memang ini kan kayak semacam gaya bahasa aja, ya dibikin supaya indah aja gitu, daripada ketimbang cuman bilang bahwa Dombey and Son itu perusahaan yang hampir menguasai seluruh dunia gitu dan kemudian beruntung gitu ya, blessed gitu, diberkati Tuhan gitu. Mendingan bilang bahwa ya udah aja, bahkan bumi gitu ya itu mendukung mereka.
Kemudian bahkan bukan cuma bumi, tapi matahari dan bulan gitu ya, itu ya muncul untuk menyinari mereka gitu. Nah ini nanti nih penggunaan ini ya, ini metafora light gitu, itu menarik ya, nanti menyinari. Bagaimana juga nanti kayak misalnya metaforanya nanti muncul berkali-kali ya, misalnya nanti ada dalam tulisannya John Winthrop, orang pertama yang pendeta pindah dari Inggris, dia bermigrasi ke Amerika, dan dia menjustifikasi, katanya kan Inggrisnya dianggap sebagai dunia lama, pindah ke dunia baru katanya soalnya dunia lamanya udah korup, udah rusak gitu, dan dia akhirnya datang ke dunia baru untuk jadi mercusuar, menerangi seluruh dunia gitu. Nah itu jadi sering ini ya, metafora light kayak gitu ya, itu muncul. Dan seakan-akan jadi gini, nanti juga ada yang disebut sebagai, nanti saya akan bahas di sini, the white man burden, bebannya orang kulit putih. Jadi seakan-akan itu nanti justifikasinya lewat kitab juga gitu ya, bahwa orang kulit putih, orang Kristen itu sudah diciptakan memang untuk, ya sama mungkin kalau di Islam mungkin nantinya jadi khalifah di muka bumi gitu ya. Nah itu jadi kesannya juga sama ya, kalau ini sama juga nanti ada beban orang kulit putih, yaitu untuk mencerahkan seluruh dunia misalnya gitu ya. The West and the rest, jadi the West punya white man burden untuk enlighten the rest gitu, yang sisanya yang bukan the West gitu. Nah ini kemudian ya ini reverse and seas ya, jadi semua bahkan jadi semua alam itu jadi seakan-akan kalau mereka beruntung gitu ya, perusahaannya maju, itu seakan-akan itu alami. Nah ini makanya penting juga jadi alam yang dikemukakannya, kayak misalnya river, seas, rainbows gitu ya, winds, earth gitu. Karena itu kan semuanya alami, kekuatan alam. Seakan-akan kekuatan alam tuh mendukung, dan seakan-akan memang itu it's just natural gitu, satu yang alami gitu. Ya udah gitu. Ini kalimat pembukanya aja seperti ini. Atau kemudian ada juga dalam beberapa puisinya Rudyard Kipling misalnya, ini lagi-lagi ya, maafnya dalam bahasa Inggris ini semua karena memang lagi yang dibahasnya sastra Inggris, tapi nanti pas contoh saya kasih sastra Indonesia. Itu judulnya aja udah The White Man Burden. Nah ini ya yang tadi saya bilang The White Man Burden. Nah ini misalnya Kipling misalnya bilang, take up the white man burden, send forth the best you breed. Go bind your sons to exile to serve your captives' need, to wait in heavy harness on flattered folks and wild, your new caught sullen peoples, half devil, half child. Nah ini tentu kita lihat ya. Ini Rudyard Kipling ngomongin tentang Inggris, the white man, tentu white man yang dimaksud di sini Inggrisnya juga Inggris Anglo-Saxon mungkin ya, Inggris yang lain-lain nggak masuk ya. Itu dia bilang harus send forth the best you breed. Kemudian terakhirnya your new caught, yang baru ditangkap, sullen peoples, half devil, half child. Ini kira-kira siapa yang dimaksud? Ya orang-orang yang nggak tahu yang dijajah Inggris, misalnya India gitu ya, ya kayak gitu. Jadi dan lihat penggambarannya, new caught, sullen peoples, half devil, half child. Nah ini jadi rupanya juga nanti menjadi penting bagaimana retorika pembenaran kolonialisme itu muncul dalam metafora misalnya, ya soalnya yang kita jajah itu devil, jadi nggak apa-apa. Misalnya barbarians, penggunaan kata barbar. Padahal barbar itu kan kata apa sih? Berber, from the berber. Orang-orang berber. Berber itu orang-orang yang menempati Maroko. The berber, Arab lagi-lagi ya. Ya jadinya gitu. Jadi tapi sekarang kan jadi berber itu jadi barbar, dan kita pakai ya, kita serap bahasanya, katanya gitu jadi barbar. Padahal itu sebenarnya cuman secara etimologi cuma nunjuk ke satu suku tertentu gitu. Nah tapi jadi seakan-akan gitu barbar, jadi savage savage itu pagan, tidak pagan bahasa jadi menyembah spirit, menyembah tidak bertuhan gitu.
kafir gitu kan, bisa. Jadi boleh gitu seakan-akan, atau half child. Nah ini penting, bagaimana nanti image-nya muncul dalam bentuk anak kecil. Jadi white man burden itu seakan-akan mereka adalah orang dewasa, metaforanya, yang harus mengasuh anak kecil. Ya namanya anak kecil kan belum tahu apa-apa, sama seperti orang Afrika dan orang Asia, mereka nggak tahu apa-apa, kasihan. Jadi ya harus diajarin lah, dididik gitu. Nah itu semacam itu. Itu yang pertama. Paragraf yang keduanya, take up the wise man burden in patience to abide, to fail the threat of terror and check the show of pride, by open speech and simple 100 times made plain, to seek another's profit and work another's gain. Tapi di sini juga sama ya. Jadi apa? To fail the threat of terror. Threat of terrornya yaitu tadi wilayahnya nanti. Ya lagi nanti ada jadi terror gitu ya. Jadi nanti ada beberapa metafora tertentu yang muncul. Kemudian tapi tetap sebenarnya kan buat apa? Another's profit, another's gain. Ya buat profitnya juga. Kemudian apa? The savage wars of peace. Nah ini dia bilang ini warsnya juga wars of peace, demi kebaikan, bukan untuk ini. Oh ya, dan harus diingat ya bahwa gini. Misalnya ini yang menariknya, misalnya gini, pada saat perang Spanyol misalnya ya, itu si Victoria itu kan Katolik yang taat. Kan ada konflik batin. Kenapa? Karena ya kalau menurut ajaran agama kan tidak boleh menebar pembunuhan. Nah, tapi mereka harus conquer, menaklukkan wilayah lain gitu. Nah, akhirnya justifikasinya nanti jadi begitu. Jadi nanti dalam surat menyurat antara Victoria dengan bawahan-bawahannya gitu ya. Itu terlihat misalnya si Victorianya misalnya God, dan nanti bawah-bawahnya Tuhan itu memang melarang pembunuhan kan. Jadi agamanya melarang dia untuk membunuh dan sebagainya. Tapi gimana nih caranya ini jadi boleh gitu? Oh ya udah, kalau ngebunuh orang memang nggak boleh kan. Tapi kalau ngebunuh setan boleh nggak? Oh boleh aja. Malah kalau setan kan harus dikutuk. Ya gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi si orang-orangnya pas nyampe sana itu makanya image-nya itu yang muncul itu bukan orang, tapi setan dan sebagainya, atau monkey gitu atau apa. Itu nanti ada beberapa. Jadi misalnya image tentang orang Afrika sebagai orang barbar gitu ya, dan orang yang savage yang kejam gitu, itu muncul. Atau misalnya nanti dari penggambaran misalnya lukisan-lukisan, itu menariknya. Saya sebenarnya tadinya mau bahas juga kalau sempat waktunya, tapi kalau nggak ada ya sudah. Itu gambarnya misalnya dalam misalnya tahun 16 sekian itu pernah ada misalnya di African and ada gambarnya itu orang di African and a Girl judulnya. Tapi yang digambarnya itu adalah ada monyet lagi naik pohon. Si monyetnya lagi ngebawa, jadi dia nangkep orang barat, perempuan barat gitu. Ya barat dari busananya kelihatan bahwa dia perempuan barat gitu. Tapi judulnya gitu, di African and a Girl. Nah itu tahun segitu udah muncul. Kemudian catatan-catatan perjalanan juga seperti itu. Jadi nah ini bedanya mungkin juga ya, mungkin nggak beda juga mungkin orang kita, tapi nggak tahu kalau kamu habis bepergian menyimpan tiketnya atau bikin catatan-catatan nggak gitu. Nah tapi kalau orang ngebarat kayak gitu makanya. Jadi dia bikin catatan-catatan, misalnya kan Marco Polo gitu ya, bikin catatan. Kemudian juga ada beberapa orang Eropa itu kalau misalnya habis pergi kemana bikin catatan-catatan tentang itu tadi, mereka punya minat yang besar terhadap wilayah yang mereka temui gitu. Dan minat itu mereka mencatat, dan catatannya itu disimpan, dan bukan cuma disimpan, nanti juga dipamerkan. Nah dipamerkan, nanti orang yang melihat pameran itu terus bikin buku, dan akhirnya timbul sebuah gagasan mengenai tempat yang pernah dia kunjungi itu gitu. Dan tulisannya tentu saja cara laporan perjalanannya itu sangat-sangat nanti disebutnya Western centric menurut pemahaman Barat. Nah pemahaman Baratnya tentu saja kan mereka nggak ngerti bahasa kitanya gitu, dan banyak sekali distorsi yang sangat mungkin terjadi gitu. Nah ini ya, bagaimana nanti penggambarannya sebagai fill full the mouth of famine, misalnya ya udah kan kita mengokupasi tempat itu, wilayah itu untuk memberi makan orang yang kelaparan. Soalnya kan kalau orang natif nggak ngerti ya cara mengolah tanah gitu, mereka tuh tradisional sekali gitu, mereka kan cuma berdasarkan gathering, ngumpulin gitu ya, paling bercocok tanam sedikit. Mendingan tanahnya juga
juga buat kita gitu kan, lebih bermanfaat dibikin jadi industri gitu, diolah jadi pabrik senjata kan lebih bermanfaat gitu. Nah kayak gitu-gitu, jadi semacam upaya menjustifikasi penjajahannya, upaya untuk mengambil keuntungannya itu ditutupi lewat justifikasi yang religius beberapa gitu ya, atau sesuatu yang seakan-akan itu adalah sesuatu yang alami, yang natural. Contohnya misalnya gini, ini ya, misalnya kalau nah ini misalnya tadi Charles Bronte misalnya, nah ada penggambaran misalnya dalam satu novelnya Jane Eyre itu ada tokoh sama sekali nggak dikasih suara, tokohnya perempuan dikurung di atap ya karena dianggap gila, dan dia dianggap gila cuma dikasih tahu pendek saja sama si Charles Bronte-nya, oh dia habis dari India, jadi dia habis pergi travel dari wilayah koloni gitu, dan pas pulang dia jadi gila. Nah itu nanti sama si siapa, Jean Rhys, salah satu penulis Francophone, itu dia bikin satu novel lagi yang khusus nyeritain tentang itu gitu, karena dia nggak pernah dikasih suara di novelnya yang ini. Nah kemudian misalnya di Jane Austen misalnya gini, ada dia ngomongnya tentang perkebunan tebu gitu. Nah tapi pada saat, nah kata si Said, yang penting di situ adalah pada saat si Jane Austen menggambarkan perkebunan tebu, itu kan dia fokusnya hanya pada misalnya ada tokoh-tokoh yang dia bangun gitu ya, dan di mana si tokoh-tokohnya berinteraksi saja. Tapi dia misalnya tidak pernah menggambarkan si Jane Austen-nya bagaimana sampai bisa ada perkebunan tebu di India misalnya. Itu nggak pernah digambarkan. Dan itu jadinya dia cuma misalnya ngelihat orang di Indianya kayak gimana gitu ya, tanpa biasanya seperti tadi saya bilang nggak pernah dikasih suara. Joseph Conrad misalnya dalam Lord Jim bilang ada tokoh ya itu ya, settingnya salah satunya di Patusan itu dia bilang sih sekitar deket Maluku gitu, daerah-daerah situ, dan salah satu tokohnya ada namanya Tam Hitam, itu nama tokohnya. Itu nanti ada penggambaran, nggak pernah dikasih suara langsung juga ya, nggak pernah dikasih kutipan langsung. Si Tam Hitam itu nggak ada tanda kutip dalam narasinya untuk suaranya Tam Hitam. Nah jadi si Tam Hitam itu cuma digambarkan oleh si narator, dan digambarkannya selalu seperti itu. Jadi misalnya si Tam Hitam itu selalu berjalan kayak berjingkat-jingkat gitu ya, dan seperti shadow, seperti bayangan, sehingga tapi suka saya misalnya kalau si naratornya bilang selalu tidak sadar akan kehadirannya, tiba-tiba dia udah di belakang aja seperti bayangan, dia berjingkat-jingkat seperti bayangan, dan penggambarannya kayak gitu. Ada kan ini sebenarnya Tam Hitam itu sebenarnya maksudnya si hitam yang warna kulitnya hitam orang Indonesia nya. Jadi ada tokoh Indonesia-nya nggak pernah dikasih suara gitu. Dan kalaupun ada cerita tentang dirinya, ceritanya selalu didubbing, selalu disuarakan oleh yang lain. Gitu. Dan ini pada akhirnya membentuk sebuah gagasan tentang ya udah orang ini tuh kayak gimana gitu. Dan itu berulang-ulang terus. Sama seperti dalam Heart of Darkness juga sama, misalnya ada tokohnya karakternya namanya Marlowe, dia pergi ke Kongo. Dan kayak itu for the sake untuk kepentingan estetika gitu ya, dia harus membuat kalimat-kalimatnya tuh jadi bagus gitu ya. Tapi sebenarnya justru kalau menurut saya jadi saya katakan kadang-kadang berlebihan gitu, exaggerating. Kayak misalnya dia bilang dia lagi naik kano gitu ya di sungai. Nah, tiba-tiba dia ada tongkat-tongkat bertebaran gitu, berterbangan di sekitar kano gitu. Padahal itu sebenarnya maksudnya panah-panah, jadi orang yang tinggal di dalam hutannya itu memanah dia gitu, karena dia dianggap sebagai sebenarnya kayak gitu-gitu lah. Jadi cara estetika si Conradnya pada saat memandang orang pribuminya itu juga akhirnya membentuk gagasan tertentu gitu. Nah walaupun memang di sini kadang-kadang gini, baik Austen
Joseph Conrad, Dickens, Bronte maupun Kipling dan Naipaul gitu ya, misalnya dalam beberapa karya sastranya itu kadang-kadang mereka juga memang tidak kalau ditanya ya, mungkin kalau kata saya mereka akan bilang bahwa mereka sama sekali tidak bermaksud atau mungkin nggak harus selalu setuju dengan kolonialisme gitu. Tapi lewat cara mereka dengan tidak memunculkan misalnya suara yang berbeda mengenai kolonialisme itu sendiri, itu sudah menunjukkan dukungan kalau menurut saya. Setidaknya dukungan yang tidak sadar. Ya. Dan ini menarik juga justru kata si Said itu, imperialisme budaya itu terjadi tanpa harus si orang yang mendukungnya, si orang yang menyebarkan gagasannya itu sendiri sadar dan setuju dengan itu gitu sebenarnya. Jadi ketika misalnya kayak misalnya Joseph Conrad bisa jadi dia sifatnya sih netral saja terhadap kolonialisme gitu. Tapi lewat tulisannya tanpa dia sadari, dia pada akhirnya menyebarluaskan gagasan mengenai imperialisme itu sendiri. Itu kalau kata saya terjadi imperialisme budaya juga seperti itu. Sama seperti misalnya saya, contoh sederhananya, saya dosen tanpa sadar pada saat saya menyusun silabus mengenai karya apa yang harus dibahas, itu tanpa saya sadar kan saya juga mereproduksi ulang misalnya sistem kanon barat ketika saya hanya memasukkan misalnya karya-karya sastra yang kanon saja. Atau kan jadi gini, Shakespeare jadi abadi dan jadi kayaknya hebat gitu ya. Kenapa? Karena terus-menerus dibahas, terus-menerus ya walaupun dikritisi tetap kan namanya muncul terus ya gitu. Jadi tanpa kita sengaja kita mengiklankan juga. Walaupun saya gini, kita nggak sepakat ya, jadi kita bikin tulisan nggak sepakat bahwa Shakespeare itu patut dibaca gitu. Nah, tapi pada saat kita nulis tulisan itu juga pada saat yang sama kita mengiklankan Shakespeare lagi gitu. Jadi membaca menyebutkan ulang dan akhirnya mereproduksi lagi semua sejarah gagasan-gagasan yang pernah muncul mengenai Shakespeare. Oke, mungkin sampai sini dulu. Untuk yang ini ada pertanyaan dulu nggak? Mengenai imperialisme budaya. Nah, kalau untuk zaman sekarang ya mungkin selain sastra, wah ini munculnya soalnya macam-macam. Bahkan bukan cuma lewat sastra, lewat iklan ya, lewat image yang sedikit, sekecil apapun gitu, ikon itu udah bisa imperialisme budaya soalnya. Nah ini yang menariknya misalnya contoh sederhananya misalnya sama juga misalnya gini di Indonesia misalnya ya tanpa kita sadari kita mereproduksi ulang kayak misalnya yang masuk kanon sastranya misalnya Siti Nurbaya gitu. Padahal atas dasar apa sih sebenarnya gitu? Karena waktu itu yang Balai Pustaka bilang itu karya bagus gitu kan. Sementara Balai Pustakanya sendiri yang membangun siapa? Orang Belanda. Gimana mau dianggap itu karya sastra bagus gitu ketika misalnya sebenarnya yang dilestarikan adalah nilai-nilai kolonial, dimana misalnya kan protagonisnya Samsul Bahri, kita akan lihat kayak gitu mengingat. Sementara antagonisnya Datuk Maringgi, gitu kan, karena jahat kan. Padahal kan sebenarnya Datuk Maringginya itu ketua adat yang berjuang melawan Belanda, si Samsul Bahrinya Tunil, anggota militer. Paramiliter Belanda dan dia bekerja untuk Belanda. Tapi kan kita nggak pernah sadar itu sampai ya maksudnya ya kalau saya sebenarnya sampai SMA masih belum tahu itu gitu, baru pas kuliah oh iya juga. Nah itu kan suatu yang nah menariknya itu juga di level-level misalnya kurikulum pendidikan formal itu juga merupakan bagian dari imperialisme budaya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Misalkan itu kalau film-film yang diadaptasi oleh Hollywood dengan mengambil mengambil tema misalnya dari timur, itu sama itu kanker atau malah jadi imperialisme? Imperialisme kalau saya banyak kan ya. Soalnya kan mereka, nah ini juga banyak saya menonton. Orang Hollywood kan paling tahu sejarah ya. Nggak jadi artinya bukan paling tahu sejarah. Mereka kan suka bikin film yang kalau saya tahu banget. Jadi kayak misalnya contohnya Lawrence of Arabia misalnya, itu kan panjang gitu. Nah itu nanti ada, walaupun itu kata orang udah paling lumayan gitu penggambaran tentang orang
Gaza gitu. Sekarang kalau kita lihat orang Arab munculnya kalau film Hollywood ya kebanyakan kayak misalnya Rambo apa-apa gitu. Kalau ada terorisme pasti orang Arab, kayak gitu. Karena saya sendiri juga dia orang Palestina, ya orang Arab gitu. Dia banyak tentang Islam, membela Islam, ada di situ bukan Islam gitu. Terus film juga banyak kayak gitu kalau menurut saya. Jadi itu justru hal yang paling halus, yang paling mudah dipakai untuk membangun gagasan tertentu. Gitu. Jadi kalau misalnya ya pakai istilah Gramsci kan ada istilah hegemoni ya. Hegemoni itu artinya gini, penjajahan atau bisa bukan penjajahan. Hegemoni itu penyebarluasan sebuah konsep gitu ya, melalui dua cara. Ada concern, ada koersif. Ada yang cara paksaan, ada yang cara halus. Nah, hegemoni itu ketika sebenarnya orang yang dipaksakan itu tidak sadar dia sudah menganut apa yang dipaksakan dan dia merasa menganutnya dengan sukarela. Itu hegemoni. Jadi ketika misalnya contoh sederhananya kita misalnya ya, ini kan banyak juga ya, misalnya mendukung munculnya demokratis atau demokratisasi pemerintahan, good governance, ada teori-teori good governance. Bukannya saya nggak sepakat dengan itu, mungkin ada beberapa yang bagus, tapi kita juga harus kritis. Artinya konsep-konsep istilah-istilah misalnya peace building, good governance, kayak gitu itu kan muncul bersamaan dengan apa? Dengan kepentingan tertentu sebenarnya. Nah kita kalau mau makanya itu kita harus, kalau saya sih makanya pentingnya sejarah itu, di mana seorang sejarawan juga harus selalu memperbarui tulisan-tulisan yang sudah ada. Itu kan dengan berusaha kritis untuk melihat bahwa di balik itu ada kepentingan tertentu gitu. Sama seperti film. Film kan sesuatu yang tampaknya nggak ada hubungannya dengan politik. Jadi kayak misalnya di bioskop itu ya dulu tuh 21 misalnya teater itu harus misalnya menayangkannya kayak di Korea itu pernah misalnya salah satu butir dalam kesepakatan pinjaman uangnya adalah si bioskop-bioskop di daerah tersebut harus menampilkan film barat minimal berapa film setiap tahunnya. Itu ada di situ gitu. Nah, artinya kenapa sih filmnya? Ya pertama ya jelas ya dia kan kita harus beli tiket ke situ dan ya dia dapat keuntungan kalau kita apa itu. Tapi yang menurut saya yang paling yang paling menguntungkan dari memaksa film kita dilihat orang-orang lain bukan dari tiketnya. Makanya kayak sekarang kan banyak ya CCF atau apa. Sekarang kalau di Jakarta tuh paling enak suka banyak festival film gratis. Nah kenapa sih sampai mau gratis itu bahkan dikasih konsumsi kadang-kadang gitu ya? Kenapa? Ya karena memang itu mereka tahu lah itu adalah lahan di mana mereka bisa menjual budayanya. Jadi bukan sekedar filmnya ditonton orang, tapi yang pentingnya ada ideologi-ideologi yang lain yang ditawarkan. Memang tidak dipaksa sama kayak tidak dipaksa. Kita pas datang malah senang aja gitu, gratis gitu, dan sebagainya. Nah seperti itu. Tapi memang ya dua kan. Kita bisa dipakai itu untuk memblok. Makanya ya caranya kalau misalnya bukan dengan tidak bernarasi ya bikin narasi yang lain. Kalau misalnya Timur sendiri itu tidak bisa mengkritisi imperialis ini karena sebagai kawasan dia tidak kuat, berarti yang cuma bisa mengkritisi ini cuma dari barat saja juga. Timurnya, nah ini walaupun saya ya timur barat kan itu juga bikinan orang barat, nggak jelas. Tapi ya udah, ya kalau menurut saya itu aja sih kuncinya. Artinya gini, si barat ini juga dia bisa bikin narasi yang begitu kuat, bikin mitosnya juga begitu kuat secara budaya, secara militer juga gitu. Itu karena dia belajar dulu kan abad yang disebutnya abad ke-8 medieval, pertengahan ke-8 gitu. Gak ada kan Eropa kan belum ada apa. Tapi kenapa dalam beberapa abad saja jadi kayaknya malah yang sebelum Eropa nggak ada gitu. Ya itu karena dia belajar sih kalau menurut saya. Cuma kalau sekarang ya itu tadi, jadi
menariknya itu ini kayak misalnya karena tadi yang orang kekerasan itu banyak juga yang misalnya merasa berbuat sesuatu yang baik untuk meninggikan derajat bangsanya, padahal pada saat yang sama dia sudah terinterpelasi, sudah terhegemoni, sebenarnya dia mendukung saja agenda misalnya katakanlah modernisasi Barat atau liberalisasi Barat gitu, atau apa gitu. Nah kayak gitu sih. Tapi memang kadang-kadang gini, kajian-kajian seperti ini kalau misalnya melihatnya kayak gitu ya, jadi kayak misalnya tadi, oh timur barat dengan cara yang begitu antagonistik, kalau menurut saya itu tidak fruitful, tidak banyak manfaatnya. Karena nanti ujungnya kayak jadi malah jadi pesimistik gitu, oh kita ini udah jauh banget, oh kayak gitu gitu. Tapi mungkin begini malah kalau menurut saya jadinya bukan artinya bahwa kayaknya kapitalisme itu sendiri ya, bukan kapitalismenya sendiri yang harus ditolak seutuhnya, tapi bagaimana caranya kita menggunakan kapitalisme, mempelajari kapitalisme, meminimalkan hal-hal yang merugikan kita gitu, dan menggunakan kapitalisme untuk kepentingan kita juga gitu, seperti itu. Jadi bukan dengan tidak mempelajari, justru pelajarin sampai tahu gitu, kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya, tapi dari barat, ya nggak begitu. Kalau menurut saya sih ya udah dari kita aja. Walaupun ya artinya banyak yang harus dilakukan. Oke, ini agak ini lagi. Ada lagi nggak? Nah ini menarik juga gimana pada akhirnya saya teknik menulis gitu ya. Teknik menulis kita juga ketika misalnya kita, oh ini barat banget gitu, terus ya udah gitu gak mau ngambil gitu. Tapi ya bukan begitu juga, mungkin justru adaptasi banyak gitu ya dengan cara bervariasi kan. Ketika tidak bervariasi aja kita cuma tertutup, jadinya itu aja gitu tahunya, nggak tahu yang lain. Jadi sastra kita kan juga kalau kita lihat juga ya dibandingin lah, misalnya dari teknik, dari segi yang lain, metode gitu, itu ya kurang eksploratif gitu ketimbang yang dari barat gitu. Walaupun bukan berarti ya jangan-jangan juga selama ini mungkin sebenarnya udah ada juga, kita nggak tahu juga karena kita nggak belajar sejarah. Seperti saya lebih tertarik belajar sejarah dunia atau orang lain, tapi sejarah diri sendiri nggak tahu gitu. Jadi kita sendiri ke akar budayanya juga kita ambil. Oke. Kalau nggak ada, saya akan masuk ke yang berikutnya. Jadi si Said ini dia bilang, jadi gimana dong caranya supaya kita tidak masuk ke budaya, misalnya ya udah kalau membaca, misalnya yang dia pakai, sistem yang dia pakai, metode yang dia pakai untuk menganalisis karya-karya sastra di sini, itu dia namakan kontrapuntal reading. Jadi pembacaan kontrapuntal. Pembacaan kontrapuntal ini apa? Yang pertama, kata si Said, saya ambil dari bawah dulu. Pembacaan kontrapuntal itu adalah upaya membaca dengan cara mengeluarkan, melebarkan, memberikan penekanan, dan menyuarakan apa yang disunyikan. Disunyikan itu maksudnya yang tidak disuarakan ya, disilentkan gitu. Atau kalaupun hadir, jadi tidak dikasih suara, atau yang ditiadakan, tidak dihadirkan, atau kalaupun hadir, dia dihadirkan atau direpresentasikan secara marginal. Jadi yang dibacanya yang itunya. Misalnya, contohnya kayak tadi kata si Said, misalnya kebaca John Huston pas ngomongin perkebunan gula, kita juga harus ingat bahwa oh ya udah itu si tuan tanah itu bisa jadi kaya, bisa traveling kemana-mana gitu, bisa ongkang-ongkang kaki dan sebagainya. Itu karena dia punya budak-budak, yang budak-budaknya itu harus bekerja sampai misalnya kelelahan setiap harinya gitu, belum lagi diancam dicambuk dan sebagainya dan sebagainya. Nah jadi pembacaan kontrapuntal itu pada saat membaca juga sekaligus membaca dengan menghadirkan pemahaman. Misalnya itu tadi ketika dia menyukai sesuatu, kita harus paham juga, melihat secara keseluruhan apa aja sih yang terlibat kalau ngomongin itu gitu. Ya. Ketika misalnya si Jesse Kling ini misalnya ngomongin ini dua item burden, ini apa aja sih yang terlibat di sini gitu. Nah jadi artinya memang ya ini artinya tentunya tidak struktural ya pemahamannya. Jadi ini agak bertolak belakang dengan yang struktural pendekatannya.
Kalau struktural kan dengan apa yang ada di teks saja, kalau ada justru jangan. Jadi jangan apa yang ada di teks aja gitu, tapi justru keluar yang ada di teks gitu. Ya. Karena kalau yang di teks saja, itu tadi juga cenderung jadinya sifatnya apolitis. Jadi seakan-akan itu adalah tindakan narasi yang ya udah cuma gitu aja, estetika saja gitu. Tapi tidak itu saja. Nah kemudian dia juga, nah ini kita akan memasukkan apa yang tidak atau yang sengaja dikeluarkan oleh pengarang. Jadi ketika kita ngomongin sesuatu bukan cuma ngomongin yang presence yang ada, tapi juga yang absence, yang absentnya, yang nggak adanya kita omongin. Jadi ketika ngomongin yang ada di sana kita juga bilang, kok ini nggak ada ya? Misalnya itu tadi ada tamitan, ya itu present tamitannya. Loh, kok suaranya nggak ada? Yang dibahasnya suaranya yang nggak ada. Nah kayak gitu itu juga bisa kontrapuntal. Nah ini saya coba pakai bahan ini juga, tapi memang saya ngebahasnya pada satu cerita pendek ya. Sebenarnya tadinya mau saya fotokopikan, cuma pas saya cari ini bahannya saya nggak punya bunyi juga kebetulan. Entah tersulit di mana, tapi mungkin minggu depan bisa saya susulkan ya. Itu dari kumpulan cerita pendeknya Pramudia Anantatur yang cerita dari Jakarta. Itu keseluruhan ceritanya itu ceritanya tentang kisah orang-orang miskin gitu ya, di masa post revolusi setelah kemerdekaan di Jakarta. Ya, settingnya semuanya di Jakarta. Nah ini saya ambil satu cerpen aja, judulnya Babu dan Jongos. Nah itu, ini kalimat pembukanya. Kalimat pertamanya gini. Sejak Jan Peters dan Kuhn ya itu turun temurun keluarga itu memang berdarah hamba yang tak tanggung-tanggung setia sampai bulu-bulunya. Ini saya hilangin sedikit. Sekiranya Tuhan masih bermurah hati seperti zaman dulu, sudi memanjangkan keturunan hamba itu, pasti keturunan yang 30 bukan manusia lagi tapi cacing. Yang menjulur di dalam tanah, dan ini patuh menurut Mantika. Nah jadi di sini Babu dan Jongos ini ceritanya kurang lebih gini. Ada dua orang bersaudara, namanya Sobi sama Inah. Sobi itu jadi Jongos, Inahnya katanya jadi Babu. Nah mereka itu keturunan yang kesekian, ke-13 atau keberapa gitu dari Mpok Kotek. Si Mpok Kotek ini yaitu tadi turun-temurun keluarganya dari dulu tuh pokoknya membantu aja gitu ya, berdarah ambar. Terus nanti cerita itu menghadirkan dialog antara si Sobi sama si Inah. Si Inahnya lagi dia belum punya tuan, terus dia minta tolong sama Sobi, cari nanti tuan buat saya gitu. Terus si Sobinya, ya udah nanti saya kenalnya sama tuan Victor gitu. Yang kayak gitu-gitu, terus mereka dialog gitu ya tentang gitu. Ini si Sobinya sendiri udah jadi Jongos dan sebagainya. Kadang-kadang muncul selingan naratornya ngomong tentang ini sudut pandangnya orang ketiga gitu ya. Si naratornya ngomongin tentang ya berkomentar tentang mereka berdua gitu. Ya. Cuman gitu aja sampai terakhirnya tuh ya udah dia ngedatang, tuan Victornya datang apa gimana gitu dan udah selesai. Pendek sekali ceritanya. Nah ini jadi katanya gitu. Si Mpok Kotek itu kayak gitu turunannya udah. Nah cuman gara-gara pada siapa namanya ibunya itu Rodina. Nah ini Rodina itu keturunannya Mpok Kotek yang keberapa itu tanpa sengaja si Mpok Koteknya sakit TBC. Nah sakit TBC jadi keturunannya berikutnya warnanya agak putih. Ya, tadinya kulitnya hitam gitu. Jadi agak putih bersinar gitu. Jadinya ya agak beruntung si Inah soalnya warnanya kulitnya agak putih, tidak seperti nenek moyangnya gitu. Karena TBC. Nah terus udah gitu. Nah ini. Nah jadi di sini terlihat ya di sini kalau kita lihat. Tapi kita harus lihat kayak ini bedanya kalau si Pramudia. Nah memang Pramudia ini judulnya juga nanti di subjudul cerita dari Jakarta titik 2 karikatur era post revolusi Indonesia. Jadi kan jadi ada kata karikatur.
Jadi beda dengan kayak misalnya tadi Charles Dickens ya, yang kalimat pembunganya kayak gitu, tapi dia nggak sadar tentang itu. Kalau Perang Mudia pakai ini memang sengaja karena mau jadi karikatur. Nah tapi di sini kalau misalnya kita lihat ya, yang hadir aja dulu, bahwa seakan-akan sini ada semacam determinisme itu ada semacam kayak apa ya, takdir gitu ya. Jadi kalau misalnya si orang Indonesia itu kalau udah lahir ya takdirnya memang kayak gitu aja, hamba terus. Maksudnya nggak pernah jadi tuan, nggak pernah jadi master, tapi selalu jadi hamba. Dan selalu setia hamba yang patuh menurut mantika. Jadi nanti cara yang membuat mereka bersikap, bertingkah laku itu bukan logika, tapi mantika. Mantika itu ya udah apa kata bosnya ikutin aja. Dulu apa nggak masuk logika. Ya logika bahkan nggak ada dalam kamusnya gitu. Ya. Nah jadi di sini saya lihat di sini ini ada beberapa lagi, saya ambil kutipan-kutipannya aja. Ada persoalan. Dia bilang gini, si Sobinya. Kan si Sobinya juga dia suka menghayalkan si tuannya gitu ya, si nyonyanya itu ada nona yang jadi tuannya dia. Saya mau kalau saya sama ini saya mau pergi sama siapa, dia bilang nona siapa gitu ya, tuannya dia gitu. Saya akan pergi ke pantai berjemur di sana gitu. Terus si Indah nanya, kamu emang gak malu berjemur di pantai, kan nanti kamu itu ketahuan semua kudisnya sama panunya. Terus si Sobinya bilang gini, kalau orang sudah masuk Belanda, jadi maksudnya karena dia pergi sama orang Belanda, dia jadi Belanda gitu. Kata Sobi, bekas kudis dan panu mesti hilang dengan sendirinya. Kapan tak ada orang Belanda yang panuan? Yang kena kudis cuma orang Indonesia, orang kita nah ini pandangannya si Sobi. Nah jadi di sini terlihatnya seakan-akan kan representasinya gimana? Miskin, bodoh gitu ya. Terus yang Belanda itu, nah ini juga nanti ada semacam kayak biner gitu ya. Kalau Belanda kulit putih, Indonesia kulit hitam. Kemudian kalau Belanda kulitnya lembut, kalau Indonesia pasti kudis, panu gitu. Nanti ada beberapa kutipan lagi tapi nggak saya masukin semua. Misalnya ada ya gitu ya, ada semacam biner hidung mancung, hidung pesek, kemudian berkelas, jelek. Nah jadi dari narasinya si Sobi sama si Ina ini tampak memang seakan-akan jadi gitu. Seakan-akan kayak gini, si Ina misalnya pengen kawin sama Tuan Victor, soalnya nanti kalau Tuan Victor kan dia nanti punya gramofon gitu. Nanti orang akan datang semua untuk ngedengerin itu. Kalau udah datang semua kan jadi seakan-akan jadi kelasnya naik karena dia nikah sama orang Belanda. Nah kayak gitu. Walaupun ini hampir masih ada mitos-mitos kayak gitu sampai sekarang juga masih banyak. Nah kayak gitu, tapi kalau kita lihat lagi ya, yang ini kan yang hadirnya seakan-akan kayak begini. Seakan-akan ada determinisme, oh ya udah karena keturunan Pongkaptek ya udah akan gitu terus, miskin terus, bodoh terus gitu. Nah tapi di sini kita juga ngelihat kayak misalnya tadi ya, persoalan yang ini kalau udah masuk Belanda, jadi mereka memang lebih memilih untuk jadi Belanda gitu ketimbang Indonesia gitu. Nah tapi apakah nasionalismenya berarti nasionalisme Belanda gitu? Kalau begitu gitu. Nah ini juga misalnya ada kutipan yang mencoba. Jadi sebelum post revolusi kan sempat pendudukan Belanda, Jepang 3 tahun ya sebentar. Pada saat pendudukan Jepang, si Sobi sama Ina melayani Jepang. Ya, pada saat pendudukan Belanda mereka melayani Belanda, pas Jepang jadi melayani Jepang. Dan waktu pas Jepang jadi tuan mereka juga memuji-muji orang Jepang gitu. Tapi begitu bisa Jepang yang terusir, tiba-tiba dari kalimatnya si naratornya bilang gini, tiba-tiba kedua orang itu memandang jijik terhadap Jepang. Keduanya merasa ditipu karena kemarin-kemarin mereka sempat mengagung-agungkan Jepang. Sama seperti halnya dengan orang-orang lain, walaupun keduanya tidak tahu bagaimana jalannya penipuan itu gitu. Tapi mereka tiba-tiba langsung marah sama Jepangnya gitu ya, ketika orang Jepang udah mulai dikejar-kejar dan sebagainya, ikut kejar-kejar gitu dan ikut marah-marah, walaupun nggak ngerti kenapa harus marah-marah dan kenapa harus itu gitu. Dan tiba-tiba lagi orang-orang kulit putih tinggi lagi dalam pandangan mereka. Jadi waktu zaman Jepang mereka meninggikan orang Jepang, menghina-hina orang Belanda gitu. Tapi tiba-tiba pas orang Jepang yang diganti dikejar-kejar, itu mereka tiba-tiba meninggikan lagi orang kulit putih. Nah ini kira-kira kalau seperti ini berarti ada persoalan. Misalnya kalau kita bertanya nasionalismenya, identitas nasionalnya apa sih gitu? Si Sobi sama si Ina ini.
Nah kalau misalnya kata Althusser atau kata atau kalau kata si misalnya Anderson, Benedict Anderson kan katanya yang namanya bangsa itu kan komunitas yang diimajinasikan. Jadi kita mengimajinasikan bahwa kita sedarah, sepengalaman dengan misalnya yang ada di ruangan ini. Kemudian kita mengimajinasikan ada semacam imajinasi kolektif yang menyatukan kita semua itu sehingga kita merasa satu saudara. Nah kalau kayak gini berarti gimana gitu? Apakah pada saat dia memandang jijik terhadap Jepang ini, si Sobi sama si Ina itu merasa satu saudara sama Jepang atau sama Belanda apa enggak sih? Nah di sini kalau menurut saya jadi agak susah gitu pakai imagine community-nya ya misalnya Anderson atau yang teori-teori yang grand teorinya misalnya Althusser gitu ya. Kalau Anderson mungkin agak terjelaskan sedikit. Misalnya di sini ada lagi gini. Ini ada yang bilang, ada bagian yang bilang gini juga. Bagaimana? Ini saya lupa yang ngomong itu siapa? Si Ina bilang sama Sobi, oh ya kamu kan sebentar lagi kau jadi Belanda. Aku toh bukan orang Betawi, aku juga bukan orang Indonesia. Emak juga dulu bilang begitu. Malah waktu si Rodinah juga sama dia jadi simpenan juga, jadi hamba juga gitu ya. Tapi waktu dia jadi simpenan juga si Rodinah ini. Emak juga dulu bilang begitu. Malah waktu Jepang masih ada, emak bilang Kak Sobi dan aku paling sedikit sama mulianya dengan Jepang. Alangkah senang jadi Belanda. Nah ini preferensi yang ditunjukkan oleh tokoh Sobi sama Ina apakah menunjukkan identitas nasionalnya atau enggak? Apakah yang membuat Sobi dan Ina ingin jadi Belanda pada masa Belanda, ingin jadi Jepang pada masa Jepang, pendudukan Jepang? Dan setelah ini pasca post revolusioner berarti kan udah merdeka ya, tetap nggak mau jadi orang Indonesia. Nah ini masalahnya kalau pakai ya Althusser itu kan bilang katanya ini ideologi ya, ideologi itu sesuatu yang ditanamkan, bisa lewat paksaan, bisa lewat institusi-institusi, misalnya keluarga gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini institusi mungkin memang ada institusi di sini, siapa institusinya? Si emak ya, emaknya itu kan yang bilang, dan mereka kayaknya sepakat juga gitu dengan apa yang ditawarkan sama si Rodina. Ya berarti apa? Bukan Betawi, bukan Indonesia, bukan Belanda, bukan Jepang. Tapi bolehlah jadi Belanda, kalau masa Jepang bolehlah jadi Jepang. Nah artinya yang membuat mereka mengikatkan dirinya pada sebuah identitas, ya identitas apa? Ternyata bukan logika, bukan pemahaman tentang kebangsaan tertentu gitu ya. Bukan juga patriotisme tertentu, nggak ada sama sekali patriotismenya di sini. Tapi apa? Uang. Gitu. Justru yang bikin mereka, ya udahlah ke Jepang. Kenapa? Karena kalau di Jepang, pada masa pendudukan Jepang, ya udah kerjanya sama orang Jepang ya bisa dapat uang dari orang Jepang. Kalau zaman Belanda, ya udah kerja sama orang Belanda bisa dapat uang dari orang Belanda. Nah jadi di sini kita harus lihat, nah itu lagi. Walaupun yang diomonginnya persoalan tentang Belanda, menjadi Jepang, menjadi Indonesia, tapi ini bukan persoalan nasionalisme, tapi lebih ke persoalan kapitalisme gitu. Dimana dia bisa dapetin untung, ya udah dia di situ. Peduli amat. Jadi, nah di sini kita melihat bahwa gagasan tentang nasionalisme atau patriotisme atau kebangsaan atau apa itu tadi, yang mungkin dibangun dengan begitu kuatnya oleh founding father ya, kita ya, misalnya Soekarno, Hatta dan lain-lain, konsepnya begitu megah, begitu besar gitu ya, ternyata tidak bisa sampai ke kalangan yang kecil-kecil ini. Sama seperti kalau sekarang juga ya, oke lah. Nah orang-orang kayak misalnya di pinggir jalan itu, kalau misalnya pemilu gitu ya, atau pas 17-an, megang-megang bendera, apakah karena nasionalisme yang kuat atau karena apa? Nah kolektif yang seperti apa gitu. Nah ini menarik juga gitu, bagaimana ya kalau Anderson juga kan dia ngambil teorinya dari baca sastra kan, dia ngambil dari karya sastra, terus dia lihat oh si tokoh ini pada saat dia melihat dirinya sebagai orang ini karena imajinasi bahwa begini, dia ngambil dari karya sastra. Tapi di sini Prabu dia menurut saya justru mempertanyakan, membuat ini menjadi
ironis, ya, karikatur gitu. Bagaimana ternyata yang mendukung. Jadi kalau kita lihat ideologinya Sobi sama ini, ideologi apa sih? Apakah kapitalis? Gitu. Nah, tapi nanti ini juga ada ya. Kalau kita sudah jadi Belanda, kita tidak boleh malu. Nah ini yang kata si Sobi. Kita harus berani telanjang, kita harus berani mabuk, kita harus berani menggertak orang pakai Gatperdom. Ya kan, kalau orang Belanda dia ngeliat tuannya kalau lagi marah-marah kayak gitu. Juga kita harus selalu bilang gini, Jepang memang binatang, memang keparat. Tuanku juga berbuat semua itu. Semua perbuatannya aku perhatikan dan aku hafalkan. Rupa-rupanya gampang saja untuk jadi Belanda. Kalau orang cukup cerdik seperti aku memperhatikan dan menirukan, dalam tempo seminggu juga orang bisa jadi Belanda. Nah di sini artinya apa? Nanti apakah kita lihat juga bahwa si Sobi sama Ina ini ya, kita lihat di sini apakah dia adalah kalau istilahnya pusat ada interpolated subject, si subjek yang sudah terinterpelasi, sudah termakan ideologi tertentu gitu, tanpa dia sadari terinterpelasi. Kata si Althusser, soalnya dia bilang ini, we are always already an interpolated subject. Kita itu selalu punya ideologi. Jadi bohong kalau ada orang ngaku nggak punya ideologi. Tapi ideologi, apa ya ideologi yang kita pegang, biasanya kita lebih nggak sadar. Orang lain lebih bisa melihat gitu. Nah, tapi kita pasti sudah terinterpelasi oleh sebuah ideologi, entah apapun itu ideologinya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, apakah dia terinterpelasi oleh apa ini, gagasan tentang Belanda, gagasan menjadi orang Belanda. Nah di sini memang dia punya gagasan bahwa orang Belanda itu berarti orang yang berani telanjang, orang yang berani mabuk, orang yang berani. Nah ini semua definisinya naif gitu ya dari apa artinya menjadi orang Belanda. Nah tapi jadi di sini juga kalau saya melihatnya justru baik Sobi maupun Ina itu lebih dikuasai oleh ideologi Jawa, di mana di sini ada yang disebut dengan budaya Teko Saliro, ya, tahu diri gitu. Di situ di mana orang Jawa itu harus selalu sadar tentang tempat sosialnya, dan dia juga harus selalu memperhatikan ketika bertindak gitu, dia harus melihat kekuasaan sesuai dengan hierarki yang ada gitu nih. Dimanapun dia berada, dia harus lihat, oh ya ini saya lagi ada di mana, saya posisinya ada di mana di dalam hierarki. Nah, dari sejak kehidupannya dalam keluarga sampai pada puncak kekuasaan. Nah, jadi di sini juga kalau saya tanya kayak gitu. Sejak dari dulu mau siapapun tuannya, dia akan ya tadi sesuai dengan yang di atas, dia selalu menempatkan posisi jadi hamba. Dan dia akan selalu mengikuti siapanya? Tuannya. Tuannya bilang apa ya itulah. Di mana tuannya disembah, mungkin dijunjung gitu. Artinya dia ya justru kalau menurut saya jadinya gitu. Ideologi hamba ini, hambaismenya gitu yang membuat mereka akhirnya memilih jalan hidupnya itu. Jadi mau ngapain ya itu saja. Ya, yang membuat mereka bisa tahu gitu. Nah ini, oh ini satu lagi. Ini bagian lainnya, maaf. Ini sebenarnya ini saya waktu pas bahas ini saya ngebahasnya yang versi bahasa Inggris. Jadi di kutipan itu nanti coba saya cari ininya. Kurang lebih ada semacam di halaman terakhirnya kalau nggak salah. Penutupnya dari cerpen itu ada tulisan sini. Si naratornya bilang bahwa hidup itu begitu sederhana. Kamu lapar, kamu makan, dan kamu kenyang, kamu buang air. Antara makan dan buang air, disitulah kehidupan manusia ditemukan. Dan setiap kehidupan baru itu cuma bergerak dari lapar dan buang air. Dan kemudian setelah itu kehidupan yang lain akan mengikuti. Nah itu kalimat penutupnya kurang lebih kayak gitu. Tapi memang jadi di sini dalam cerita sekumpulan cerita itu yang saya menunjukkan itu memang kayak gitu. Jadi yang penting buat Sobi sama Ina kan ya udah perut kenyang selesai gitu. Mau saya jadi orang Belanda ya, orang Indonesia nggak penting gitu. Artinya ideologi nasional, gagasan tentang nasional ini menarik juga dibuka dengan James Gill yang kemarin ya. Gagasan tentang nation, suatu yang bangsa atau negara yang baru itu nggak masuk ke mereka gitu. Karena bagi mereka itu hanya lapar dan buang air. Nah menariknya jadi di sini kalau kita melihat seakan-akan jadinya Sobinya sama Ina tuh aduh polos dan bodoh gitu. Dan kita kasihan sama mereka gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya gini, kayak mereka tuh seakan-akan juga
orang yang tidak apa ya? Nah, ini saya agak suka kalau bahasa Inggris mainnya enak, human sama humanity gitu, mainnya enak banget gitu. Tapi kalau manusia bukan manusia, kemanusiaan soalnya beda lagi. Kayak misalnya gini, mereka kayak kurang tidak memiliki kualitas-kualitas yang membuat mereka cukup jadi manusia. Kan punya manusia tuh harusnya punya akal, punya pikiran gitu ya, punya kehendak gitu. Kan mereka sebenarnya kayak enggak ya. Artinya gini, ya udah mereka cuma mikirin hampir kayak binatang kan perut kenyang selesai gitu. Sudah selesai gitu ya. Maksudnya mereka nggak berpikir tentang sesuatu yang lebih kompleks gitu. Bahwa kalau misalnya mereka jadi kenapa sih mereka harus jadi hamba terus, kan mereka bisa, kenapa nggak mereka jadi tuannya aja misalnya. Itu kan kayak sesuatu yang tidak terpikirkan oleh mereka. Seakan-akan mereka ini agak kurang kualitas manusianya kurang gitu. Karena itu tadi bodoh dan sebagainya. Tapi di satu sisi kita melihat juga bahwa mereka jadi kayak gitu, kenapa ya? Nah ini yang mungkin kontrapuntalnya kita harus di sini melihat kenapa muncul orang-orang seperti Sobi sama Ina. Apakah itu ada sesuatu yang inherent, sesuatu yang memang ada dari dulunya gitu ya, dalam sifat bangsa Indonesia kalau misalnya boleh dikatakan. Tapi apa sih artinya menjadi bangsa Indonesia gitu? Kan kadang-kadang suka ada moralnya tempe, ya emang udah orang Indonesia sih tempe. Tapi apakah ada sesuatu yang inherent gitu dari sononya gitu ya? Atau apa? Nah kemudian juga ada di sini bukannya penjajahan yang membuat mereka kayak gitu. Penjajahan tidak maksudnya gini, itu kan mereka kayak gitu karena mereka kurang pendidikan. Mereka kurang pendidikan karena apa? Karena ya pemerintah juga sedang baru muncul ya. Pada zaman kolonialisme orang kayak dia mana mungkin dapat pendidikan. Nah mungkin penjajahan juga berkontribusi di sini gitu. Nah kemudian ada bagian juga di halaman 7 itu si Inahnya ngomong kayak Rodinanya ngomong kayak gini. Buat apa sih hidup gitu? Kalau orang nggak bisa bahagia dan nggak bisa menikmati kebahagiaan sejak dia lahir, buat apa orang hidup? Lagian kan ambisi hanya menyebabkan kecemasan gitu, kecemasan kemanusiaan. Ya udah makanya bukan Rodinanya ini naratornya sorry. That is why she remain. Akhirnya kenapa? Akhirnya dia tetap menjadi hamba. Nah landasan dia untuk menjadi hamba sebenarnya kalau kita lihat di sini. Itu yang saya cetak diri sendiri. Ambisi itu kan hanya menyebabkan kecemasan, kekhawatiran. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat konsep ini sebenarnya konsep yang sangat-sangat human, sangat-sangat manusiawi, gitu. Sangat mempertimbangkan kemanusiaan. Ini penjajahan terjadi karena apa? Karena ambisi. Orang Eropa merasa punya ambisi, dia punya ambisi dan dia mengejar ambisi itu dan jadilah penjajahan. Tapi ini agak-agak artinya begini juga, bukan berarti kayak misalnya gini. Soalnya agak-agak prinsip-prinsip yang sering disebut katanya sih filsafat Asia atau apa gitu timur katanya kan gitu. Kan kalau kayak Buddha gitu kan melepaskan dan justru tidak meniadakan. Kayak misalnya kalau sufi juga pada titik tertentu kan tahapannya udah gitu, yang lain itu kan fana, dunia fana. Udah kan gak penting kan, yang penting ibadah gitu kan, hidup sudah ibadah udah cukup ya udah gitu. Yang lain gak penting. Nah tapi memang jadi menariknya ini, jadi tapi memang seakan-akan jadi kalau pakai cara pandang barat kan justru kayak gitu ada hidup yang submisif, yang pasrah itu dan pasif jadinya kan. Kan kalau barat justru harus aktif, agresif gitu kan ya, kayak gitu. Nah tapi jadinya memang ujung-ujungnya kalau barat itu jadi penjajahan gitu, dan penjajahan itu menyebabkan orang-orang bodoh kayak gitu. Nah ini jadi agak-agak bisa kita lihat ya satu sisi kayaknya Sobi sama Ina kok gitu banget, tapi mereka sangat manusiawi sekali gitu. Justru karena mereka nggak mikirin yang lain-lain, hidupnya hanya dengan, nanti ada istilahnya kalau bare life. Ini bisa dimakan. Oh iya, saya pernah bahas juga ya kemarin-kemarin. Dari bahasa Latin itu ada istilah bio sama zoe. Kehidupan itu bisa pakai kata bio, bisa pakai zoe. Nah kalau yang satu itu bio itu udah, kalau beta itu zoe. Jadi gini, kalau
Kalau Zoe itu hidup yang bela, yang bela itu apa ya? Bela itu telanjang, ya itu apa adanya yang secukupnya lah. Ya kayak misalnya orang udah cukup ya udah gitu. Nah, tapi kalau udah pakai bio, hidup yang pakai bio ini udah melibatkan seni. Tadi ya, art form. Kalau ada seni pasti ada politik. Jadi katanya manusia itu instead of Zoe politikon, dia adalah biopolitikon. Artinya adalah dia hidup karena manusia berbeda dari binatang, dia punya akal. Jadi bagi dia bukan bela, kalau bela kan cuma makan kenyang cukup, dia buang air cukup gitu. Kayak tadi katanya. Tapi kalau bio itu sesuatu yang lain, kayak makan yang nggak penting. Kalau misalnya bio, Zoe kan makan aja lah, yang penting kenyang gitu. Kalau bio itu misalnya, aduh makannya ditakannya gimana ya, garnishnya kayak gimana ya gitu, dan sebagainya. Akhirnya ada seni memakan sesuatu, atau seni menyajikan makanan, seni mencari makanan, seni mencari nafkah, seni dan sebagainya seni. Jadi complicated dan jadi politis gitu. Nah, si Sobi sama Ina itu contoh orang-orang yang cuma ya udah Zoe aja lah gitu, ngapain sih bio. Tapi memang jadinya mereka jadi kayak apolitis ya, yang penting gitu tadi kenyang aja. Tapi di satu sisi juga mereka jadi yang jelas mereka korban penjajahan gitu. Tapi mereka tidak menjajah. Itu bedanya karena mereka ya cuman ya itu tadi jadi susah kan. Apa sih maksud untuk tidak menjajah, apa kita memposisikan diri jadi hamba juga atau gimana? Nah ini bedanya misalnya di sini di mana konsep barat sama timurnya jadi bersinggungan. Nah, kita mau lihat yang mana nih? Atau in between, yaitu mungkin sampai sini. Mungkin untuk lanjutnya saya ada tulisannya sih, saya pernah bikin juga tapi agak panjang, tapi yang masih dalam bahasa Inggris belum saya terjemahin, jadi kita kan ada 25 halamanan.